Monggo samine samine Gusti Yesus bilang sama yang pria, monggo Mas. Andai saja tak ada masalah, tidak ada kemudian rencana, tidak ada laporan untuk saya sebagai seorang pembina apologet, pembela Islam, sah-sah saja Anda berjoget. Tapi ini nuansa sekarang ini, Anda sedang melaporkan saya. Ini sama halnya Anda mau bilang kalau Kristen sekarang itu lagi menang. Anda ingin mengatakan Anda sedang berjaya. Anda ingin mengatakan Islam kalah. Anda ingin mengatakan bahwa pembela Islam bernama Bang Suma ini kalah. Seakan-akan Anda menistakan, kemudian menghinakan, merendahkan. Merendahkan siapa? Yang punya Ka'bah. Siapa yang punya Ka'bah? Umat Islam. Umat Islam, seakan-akan Anda menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Viral teman-teman, video Bang Dosma Sijabat yang sedang joget-joget, sedang menari-nari di depan foto Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya ya teman-teman ya. Yang kita tahu bahwa itu adalah tempat sucinya umat muslim. Itu adalah lambang agama Islam teman-teman. Adalah kebanggaan umat muslim. Dan Bang Dosma Sijabat joget-joget dengan lagu rohani, lagu kekristenan. Itu membuat polemik teman-teman. Menyinggung hati banyak umat muslim. Sehingga mulai nih reaksi-reaksi mengatakan bahwa Bang Dosma Sijabat sudah melakukan penistaan, sudah melakukan penghinaan kepada umat muslim. Seakan-akan ingin menggambarkan bahwa saya sudah menang menghadapi umat muslim yang sekarang sedang dia laporkan. Itulah pesan yang ditangkap oleh masyarakat, oleh umat muslim, sehingga ini menjadi bola salju yang sedang menggelinding teman-teman, sedang viral ya. Dan Bang Dosma Sijabat langsung membuat video klarifikasi, langsung membuat pernyataan atas Viti joget-joget tersebut. Jadi menurut Bang Dosma, itu bentuk kagumnya. Itu bukanlah penghinaan. Bukanlah sengaja ingin mengejek umat muslim yang sekarang sedang dilaporkan apologetnya. Enggak ada hubungan. Tetapi, ya mungkin teman-teman, Viti tersebut keluar di waktu yang tidak tepat saja. Kan begitu. Dibuat di waktu yang tidak tepat, karena memang lagi panas. Tetapi maksud Bang Dosma adalah bentuk kekaguman. Karena waktu itu Bang Dosma diundang oleh temannya. Dan di rumah tersebut ada foto. Ya, foto yang besar. Foto yang membuat Bang Dosma lihat, wah hebat ini foto, besar gitu kan, terkagum. Sehingga joget gitu ya. Ya mungkin Bang Dosma ini orangnya suka gitu ya, ekspresif. Setiap melihat sesuatu, joget dulu gitu ya. Joget dulu gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan inilah klarifikasi dari Bang Dosma Sijabat dan juga pernyataan Bang Dosma Sijabat mengenai mengapa Ratu Entok begitu cepat ditangkoi kan begitu. Nah, ini kita dengarkan dulu. Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kita kesehatan dan juga kesuksesan. Sebenarnya saya mau tertawa berapa hari ini saya dibuat menjadi bahan katanya yang akan dilapor oleh Zumba dan kawan-kawan. Ya, saya sih sebenarnya nggak masalah dan saya hanya bisa menertawakan, berarti mereka harus belajar lagi lebih dalam apa itu disebut dengan rumus pemidanaan. Ya, salah satunya yang disebut itu wajib memenuhi mens rea. Ya, mens rea itu apa? Silahkan langsung searching.
Ya, dan suatu peristiwa hukum harus memenuhi adanya suatu kesengajaan untuk melakukan suatu adanya kesalahan atau kejahatan. Gitu ya. Jadi salah satu rumus yang terpenuhi selain dari unsur yang lainnya. Oke, saya masuk penjelasan sebenarnya kenapa kok bisa saya menari di Ka'bah. Aku bingung ya. Apakah memang ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus menganalisa. Tapi sejauh ini nggak ada gitu. Bahkan saya tanya ke kiai dan juga orang-orang yang beragama, ustadz dan juga agama-agama yang sekiranya memahami pendalaman itu, tidak ada. Jadi aku bingung orang ini tujuannya apa tuh ya. Jadi ceritanya sebenarnya adalah itu pada saat saya di Jember, Jawa Timur. Itu adalah rumah dari pimpinan cabang kantor kita di Jawa Timur. Ya, tepatnya kita lagi menangani kasus di Jember, Jawa Timur. Terus pada saat saya masuk ruangan, karena itu masih pakai baju kerja ya, masuk ruangan, terus saya lihat itu, saya mengagumi, wow, gede, keren gitu kan. Berarti saya kan mengagumi, toleransiku main dong. Ya, dan di situ banyak orang ya, karena di situ ada lagi kumpul ibu-ibu lagi kumpulan pengajian atau warga di situ, mereka ada buat bisnis. Oke, saya masuk ke dalam. Pas saya masuk ke dalam, gila saya keren, suka banget. Nah, karena kan saya suka seni. Oke, kenapa saya bilang suka dan bagus banget? Itu dibingkai, tapi itu bukan lukisan pada umumnya, tapi lukisan yang di tembok. Ingat, saya ulang sekali, itu adalah tembok ya, tembok rumah pimpinan cabang kantor kita Lofom DRS Jawa Timur. Udah, karena saya mengagumi, karena ibu-ibu di situ karena sebelumnya mereka katanya melihat saya di media sosial dan juga salah satu stasiun TV. Jadi mereka ngomong, oh itu kan Bang Dosma yang ini gitu kan. Karena saya tidak ada merasa sok ngartis, jadi saya nggak terlalu hiraukan. Saya hanya bilang, iya Bu, izin gitu. Nah, tapi karena mereka sambil ketawa-ketawa dan juga memfoto, yang juga katanya mau ngajak tiktokan, jadi spontanitas lah. Karena waktunya tidak terlalu bisa cepat ya, jadi saya langsung searching lagu, karena saya lagi tinggal di daerah Jawa. Jadi saya searching, dan itu yang muncul adalah lagu rohani, yang memang saya mau mencari lagu rohani ya, lagu rohani yang bahasa Jawa, dan itu bagus menurut saya, ketukannya, liriknya, semuanya. Dan saya juga memahami, cukup saya mendengar sebentar, saya langsung membuat gerakan. Dan itu yang memvideokan itu adalah beneran ustadz juga gitu kan. Dan saya juga izin, ini nggak apa-apa ya, kan kamu suka, kamu bagus, itu kamu suka gitu. Nggak mungkin tak angkat lukisannya ya. Kalau saya menyukai tidak, yang ada saya bilang, sampaikan ini tuh siapa yang melukis, siapa yang ini, siapa yang itu, kok bagus banget ya. Karena saya mengagumi, dan nggak mungkin tak angkat karena kan itu tembok ya, dilukis di tembok, hanya dibuat bingkai gitu. Makanya saya hanya bisa mengabadikannya melalui video, nggak mungkin juga foto. Kenapa? Karena saya pengen mendokumentasikan bahwa itu keren. Kalau foto kan masih bisa editingnya gitu, kalau video itu adalah originalnya. Begitu mengenai video itu ya, sampai ada di YouTube, ada di TikTok, bahkan mereka membuat penggosipan yang luar biasa membahas itu. Silahkan ya, silahkan. Terus saya langsung telepon juga teman-teman di Bandung ya, karena ada perkumpulan dokter profesor hukum. Saya bilang, Bang, ini kok saya digini-giniin. Kan di situ di organisasi kita kan banyak ya, yang lawyer muslim. Kalau saya salah dibilang salah ya, saya bilang gitu. Salah dari mana sih? Ya udah biarin aja di situ ya. Nanti kalau ada apa-apa kita yang hadir, kamu nggak usah hadir. Ya udah, oke, kupikir gitu kan. Nah, terus saya juga mau menekankan juga, itu selesai yang tadi ya, case close. Nah, saya membahas lagi perihal mengenai kenapa sih saya harus melapor ya, kenapa saya harus melapor Zumba dan kawan-kawan ya. Kalau tersinggung disebut Zumba, bodo amat, karena saya tahu bukan itu nama aslinya ya. Salah satu gurumu di Jawa Timur sudah menelepon saya ya, mantan gurumu ya, mantan gurumu, dan namamu saya tahu siapa, bukan itu, tapi kamu keren-kerenin kan. Oke.
Terus saya sampaikan juga bahwa kenapa saya mengetahui struktur mereka ini, sebenarnya saya tidak ada niat dan sama sekali saya tidak ada ingin mengetahui, karena nggak penting juga buatku ya. Karena kalian seneng kan dibahas sekarang kan, seneng banget, katanya adalah bagian dari market. Emang iya, saya marketing S10 ya, makanya kalian searching saya adalah salah satu marketing terbaik ya. Tapi salahnya kalian searching pada saat itu tahun 2000 berapa ya, 2013 ya. Waktu itu saya dapat penghargaan ke Korea Utara, ke Korsel mendapatkan sebagai penjualan terbaik sampai dengan jabatan saya sebagai division director salah satu perusahaan franchise Amerika. Berarti saya bukan main-main kalau di dalam nge-market. Oke, jadi nanti saya market kalian, tapi kalian yang bener ya, yang bener. Oke, pada saat waktu saya di rumah Ratu Entok sebelum dia ditahan ya, sebelum dia ditahan kita sudah komunikasi. Betul, orang-orang yang sangat bijak sekali memberikan komentar di media sosial adalah sebenarnya kalau dia minta maaf dengan tulus itu kami tidak akan mungkin melakukan sampai sejauh ini ya. Tapi karena dipancing dan saya tahu ini orang baik, anak baik gitu kan, dan saya lebih kekasian sebenarnya pada saat datang ke sana, ke rumahnya, terus tiba-tiba ada dia ngomong, "Bang, ini chat api gitu kan." Jadi ingat, saya tahu ya, saya baca chat kalian. Jadi sebenarnya api menghubungi, menawarkan diri untuk mengurus Entok, bahkan kita membuat diskusi. Bukan Entok yang mencari, saya baca chatnya, oke? Dan ada saksi di situ. Jadi yang memperkeruh adalah kalian, oke? Paham itu ya. Jadi menawarkan diri bahwa ini menjadi objek. Lihat, apa kalian bantu? Kalian biarin sendiri di sana kan? Oke. Pada saat waktu saya menanyakan apa api itu, saya pikir Asosiasi Pendeta Indonesia, beneran. Kenapa? Loh, kok kamu bisa dihubungi? Ya, saya bilang, "Kak, kenapa kamu bisa dihubungi sama api?" Karena kalau Asosiasi Pendeta Indonesia, saya pernah membuat acara Natal. Kebetulan waktu itu saya ketua Natalnya, antara Pradi ya, DPC Pradi dan juga API, kerjasama sama organisasi yang kita punya ya, organisasi pengacara Oikumene Indonesia. Loh, kok bisa dihubungi? Enggak loh Bang, asosiasi ini, aduh, gitu kan, kayaknya nggak penting banget, saya bilang gitu kan. Oke, saya janji Bang, saya nggak akan pakai jasa mereka ya, saya nggak akan bersama dengan mereka karena saya tahu orang Abang adalah orang yang sangat paham dan sangat bijak untuk itu. Tapi tolong cabut perkara itu kan, begitu kan ya. Namanya untuk cabut kan butuh waktu ya, karena apalagi saya kan pekerjaannya bukan ngurusin itu tok gitu kan. Nah ya udah, setelah besoknya mereka makin menggila live. Kalian tahu kenapa itu dipercepat? Itu gara-gara kalian, makanya Entok ditahan ya. Saya langsung ke ruang cyber dan langsung dapat penjelasan ya, bahwa pada saat live itu kalian dari pagi, siang, sore, malam itu ditonton langsung sama tim cyber Polda Sumatera Utara, yang mereka juga geram. Kenapa? Karena itu berlanjut dan makin menjadi-jadi. Oke, jadi ingat, sekali lagi saya tekankan, Ratu Entok ditahan bukan karena ditangkap cepat, bukan karena kita sebagai pelapor yang tiba-tiba ayo cepat, kami bilang selalu sesuai dengan prosedural. Ternyata ada suatu perintah yang mengatakan bahwa jika adanya suatu perbuatan terus-menerus dilakukan, bahkan itu berbahaya dan juga mengecoh dan juga membuat perkeruh di masyarakat, maka itu dipercepat, ditangkap. Jadi Ratu Entok ditangkap, ditahan karena apa? Silahkan tafsirkan sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. God bless you all. Ini karena kemudian teman-teman ya dari beberapa aliansi, jelas umat Islam merasa terhina di situ ya, merasa ternodai dengan apa yang kemudian dilakukan oleh si Dosma ini ya. Umat Islam merasa dinistakan dengan perbuatan beliau yang berjoget di depan gambar Ka'bah yang begitu besar. Tapi kemudian dia klarifikasinya lucu teman-teman, lucu. Dan setelah saya perhatikan wajah dari orang ini, lama kelamaan saya mengingat teman lama saya, teman lama Anda juga, yaitu Luga Tambunan. Semakin saya perhatikan, semakin lama semakin mirip wajahnya. Sama-sama ganteng, sama-sama cakep. Ya subhanallah.
Jadi antara Dosma dengan Bang Luga itu ada mirip-miripnya. Kita lihat ya. Mungkin karena mereka sama-sama anak Theos, sama-sama anak Theos, jadi wajah mirip. Semakin saya tatap, semakin mirip wajah daripada Bang Luga Tambunan. Nah, kita lihat, teman-teman, kita lihat video yang akan saya tayangkan. Kelihatannya nih, menurut penilaian saya nih, dia lagi dumbat. Kalau orang Jepang Peranakan Makassar bilangnya lagi dumbat. Lagi dumbat dia. Kita lihat. Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip kan? Kiranya Tuhan Mirip kan? selalu menyertai dan memberikan kita kesehatan dan juga kesuksesan. Saya mau tertawa berapa hari ini saya dibuat menjadi bahan katanya yang akan dilapor oleh Zumba dan kawan-kawan. Ya, saya sebenarnya nggak masalah dan saya hanya bisa menertawakan. Berarti mereka harus belajar lagi lebih dalam apa itu disebut dengan rumus pemidanaan. Ya, salah satunya yang disebut itu wajib memenuhi mens rea. Ya, mens rea itu apa? Silahkan langsung searching. Ya, dan suatu peristiwa hukum harus memenuhi adanya suatu kesengajaan untuk melakukan suatu adanya kesalahan atau kejahatan. Gitu ya. Jadi salah satu rumus yang terpenuhi selain dari unsur yang lainnya. Oke, saya masuk ke penjelasan sebenarnya kenapa kok bisa saya menari di Ka'bah. Aku bingung ya. Apakah memang ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus menganalisa. Tapi Oke. Saudara-saudara lihat, dia bertanya, apakah ada larangan berjoget di depan lukisan Ka'bah yang begitu besar? Kata orang ini, si Dosma ini, katanya dia tidak temukan larangan itu. Oke. Kalau demikian tidak ada larangan kemudian berjoget di depan Ka'bah. Padahal sekarang ini Anda sedang melaporkan saya yang membakar kaos, di mana tak ada juga larangan membakar kaos. Emang ada larangan membakar kaos? Mana larangannya bakar baju kaos? Ada larangannya? Tak ada larangan. Dan saya lakukan itu secara spontan karena ulah misionaris. Dia datang kemudian mengajarkan sesuatu yang menyalahi perundang-undangan. Di SK 2 Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu ada Undang-Undang nomor 1 di tahun 1979 pasal 4. Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah punya agama dengan cara memberikan pamflet, brosur, atau apapun yang semacamnya dengan tujuan untuk mengajak kepada agama tersebut. Dan ini sudah dilanggar. Kalau tadi si Dosma mengatakan ternyata tidak ada larangan, tapi ada larangan kemudian membagi-bagikan atribut Kristen kepada umat Islam yang sudah punya agama Islam. Apatah lagi, saya juga tidak menemukan larangan membakar baju kaos. Tapi ente melaporkan saya karena pembakaran baju kaos, padahal tidak ada larangan itu. Nah sekarang, ya teman-teman sudah dengar ya, itulah pernyataan dari Bang Dosma Sijabat. Dan kembali, kita kan nggak bisa lihat, kita kan nggak bisa tahu niat hati orang. Mana bisa? Kita bukan orang yang bisa baca pikiran, baca hati, ya nggak bisa teman-teman. Setiap orang ini kan cuman ya menerka, kalau kita bilang menganalisa, ya kita memberikan terkaan. Sebenarnya ini niatnya apa? Apakah memang niatnya mengagumi atau niatnya ingin mengejek? Kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Nah, itulah ada pakar-pakarnya, pakar gestur, ya, pakar bahasa.
Dan kita bukanlah pakar tersebut, harus kita akui. Kecuali di sini ada yang pakar. Ada yang pakar membaca gerak tubuh, ekspresi wajah, kan gitu. Kalau di sini kan nggak ada. Kalau saya nggak ada ya, saya bukan. Ya, cuman saya ingin katakan bahwa ya kurang etis saja gitu. Kurang etis saja video tersebut dikeluarkan di saat Bang Dosma sedang melaporkan para apologet Islam. Karena yang dilaporkan cuma apologet Islam. Kecuali yang dilaporkan semua. Ya, semua yang Bang Dosma bilang merusak toleransi. Kan Bang Dosma itu melaporkan dengan alasan menjaga toleransi. Tidak suka. Ya, tidak suka dengan debat agama ini. Bahkan saya ingat ya, Bang Dosma bilang nggak ada gunanya debat ini. Hentikan, itu bukan debat gitu. Bang Dosma bilang dia adalah pelatih debat nasional. Dia katakan dia pelatih debat nasional. Dan yang dilakukan di medsos ini ya bukan debat ini. Bukan debat. Menurut kriteria Bang Dosma. Nah, kalau begitu, yang jadi pertanyaan kenapa yang dilaporkan cuman apologet Islam? Nah, kan itu yang dipertanyakan oleh masyarakat, oleh penonton-penonton Muslim yang awam ini. Kenapa yang dilaporkan hanya yang Muslim? Padahal jelas-jelas orang-orang yang mengaku apologet Kristen ya, ngakunya teman-teman, itu juga melakukan penistaan yang luar biasa. Dan bukti-buktinya saya rasa Bang Dosma juga sudah terima. Pasti ada yang kirimin kan, bukti-bukti hujatan Polycarpus. Buktinya Bang Dosma tahu sih logika, nginjak Bible. Artinya tahu gitu. Jadi mereka bertanya, kenapa yang dilaporkan apologet Islam? Apakah memang ada subjektivitas di sini? Ada tebang pilih, ada pilih kasih. Sebenarnya kalau Bang Dosma tunjukkan dengan melaporkan nih, Polycarpus, maka pandangan tersebut mungkin akan berubah. Pandangan dari masyarakat akan berubah. Oh, Bang Dosma ternyata memang menjaga toleransi, kan begitu. Nah, tapi kan yang dipertanyakan kenapa hanya Islam? Sehingga sekarang banyak masyarakat awam, terutama penonton ya, pendukung dari Bang Zuma, Uniriva, itu menganggap bahwa Bang Dosma ini ya memang anti-Islam, musuh Islam, musuh apologet Islam. Akan begitu yang tertanam sekarang, yang terbentuk image-nya. Image dari seorang Bang Dosma Sijabat itu adalah musuh apologet Islam. Nah, ini yang jangan terjadi sebenarnya. Jangan terjadi. Untuk itu saya sarankan ya. Saya sarankan ya mungkin bisalah melaporkan apologet Polycarpus. Karena mereka ini merusak juga nama Kristen. Kalau Bang Dosma sayang, cinta dengan agama Kristen, apakah Bang Dosma mau membiarkan orang-orang ini mengotori, menjelek-jelekan image Kristen, membuat rusak nama Kristen? Kan nggak mau. Betul tidak? Karena saya yakin agama Kristen bukan seperti itu. Agama Kristen tidak mengajarkan untuk menghujat agama orang. Nggak ada. Ini Polycarpus. Mereka inilah yang merusak reputasi Kristen. Gara-gara mereka, pandangan umat Muslim, ya, terutama yang nonton debat ini, kan jadi jelek. Jadi jelek terhadap kekristenan. Ini harus kita perbaiki, Bang Dosma. Ya, caranya apa? Kita harus bersuara bahwa Polycarpus ini nggak mewakili Kristen, dan kalau bisa ada tindakan hukumnya. Dan dalam hal ini kan Bang Dosma tindakannya adalah dengan pelaporan. Ya seharusnya dilanjutkan nih, laporkan Polycarpus. Nah, seperti itu. Ya, terus masalah joget. Ya, itulah saya bilang, ini momennya saja yang nggak tepat. Kalau Bang Dosma mungkin keluarkan 1 tahun yang lalu, ya, atau sebelum pelaporan, mungkin lain cerita gitu. Kalau video itu dikeluarkan sebelum ada pelaporan-pelaporan ini, mungkin halnya berbeda. Mungkin ya. Itulah saya bilang, ini tergantung waktunya. Sama seperti Ratu Entok. Saya baca itu beritanya. Kenapa dilaporkan oleh teman-teman, terutama dari aliansi-aliansi mahasiswa Kristen dan sebagainya, pokoknya yang Kristen lah. Mereka bilang mereka sudah perhatikan bahwa Ratu Entok ini punya track record, punya reputasi suka bahas agama Kristen. Itulah yang membuat mereka resah, membuat mereka geram. Karena ini bukan kali pertama, sebelumnya sudah bahas-bahas. Jadi ada dugaan bahwa ini memang tendensinya kebencian. Jadi sama, waktunya nggak tepat. Itulah saya bilang kalau Raffi Ahmad, Habib Jafar, ya mungkin buat lucu-lucuan, bilang cukur gitu kan kepada foto Yesus. Ya, atau nggak dia lagi sama pendeta-pendeta ngobrol, terus dia bilang cukur nih. Ya, mungkin orang akan anggap sebagai lelucon saja gitu. Nggak akan anggap serius. Tapi karena memang Ratu Entok ini punya reputasi yang dianggap teman-teman Kristen sebagai orang yang tidak senang, tidak suka kekristenan, maka jadinya seperti itu.
Maka jadinya gitu, teman-teman. Jadi momennya nggak tepat, orangnya nggak tepat. Itulah saya bilang semua kadang-kadang tergantung waktu, tergantung orangnya. Hal yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, ya, hal yang sama, bisa jadi hasilnya berbeda. Bisa jadi berbeda. Kan begitu. Memang dunia itu seperti itu, teman-teman. Suka tidak suka seperti itu. Saya udah bilang ya, contoh. Saya bawakan nasi goreng kambing ke Ustadz Wafi. Ustadz Wafi lagi nggak senang sama saya. Situasinya lagi panas. Ustadz Wafi bilang, wah kamu sengaja supaya saya kolesterol ya, supaya saya cepat mati. Sedangkan yang bawa kores, Ustadz Wafi senang. Oh yuk makan bareng. Kok bisa beda? Padahal bawanya sama. Nasi gorengnya sama. Karena yang bawa beda, teman-teman. Situasinya beda. Nah, itulah yang terjadi. Bang Dosma sedang dianggap ya, oleh para pendengar, oleh para penonton sebagai musuh apologet Islam. Label agamanya nempel. Kan begitu, nempel. Apalagi jogetnya dengan lagu rohani. Tambah geram lah penonton, kan gitu. Tambah geram, tambah kesal. Nah, itu sih. Tapi sebenarnya, kalau Bang Dosma menunjukkan bahwa dia tidak tebang pilih, apologet-apologet Laskar Polikarpus ini juga dilaporkan, mungkin pandangannya akan berubah. Kan itu yang saya bilang, pandangannya akan berubah. Nah, terus masalah Ratu Entok, itu cepat ditangkap karena dia masih ngeyel, masih terus melakukan live. Bahkan dibilang dari Yayasan API itu meninggalkan ya, Ratu Entok. Saya nggak tahu ya teman-teman, karena saya nggak masuk ke dalam urusan yang begituan, dan saya juga nggak pernah nanya. Ya, saya nggak pernah nanya. Dan setahu saya, ada upaya dari teman-teman API, ya, Apologet Islam Indonesia, untuk membantu penanganan kasus Ratu Entok. Bahkan mengatakan harusnya ini pra-peradilan gitu, mengejar pra-peradilan. Tapi Ratu Entoknya nggak mau. Ratu Entok ingin mengurusnya semua sendiri, ya istilahnya dia bilang, udah dia urusin diri semua. Nah, sehingga teman-teman API mundur. Bahkan ada beberapa yang sampai bilang, wah, kok begitu gitu. Ada yang merasa bahwa ini udah penolakannya udah kasar gitu. Dari pihak Ratu Entoknya tuh udah kayak nggak menghargai gitu. Nggak menghargai bantuan yang ditawarkan. Nah, sehingga mundur. Ada, saya dengar yang seperti itu. Tapi teknisnya seperti apa, saya nggak dengar. Saya nggak dengar. Terus kalau masalah, oh karena Ratu Entok tetap live, ya sudah dilaporkan tapi tidak berubah tetap live, saya juga nggak tahu. Karena saya nggak nonton. Jujur, saya nggak nonton yang Ratu Entoknya ngomong, tapi saya nonton yang Nora Aritona ngomong, ya. Pas giliran Uniriva, teman-teman yang lain ngomong, saya dengar. Setelah viral itu, Ratu Entok masih live dan ditemani teman-teman, dan dia juga ada masuk ke roomnya Nora, kalau nggak salah ya. Ada masuk. Nah, kalau yang itu saya dengar. Dan setahu saya Ratu Entok nggak ada membuat statement yang ngeri-ngeri sedap gitu. Saya dengarnya nggak ada. Ya. Yang ngomong teman-teman yang lain. Ratu Entok tuh cuma dikasih nasihat-nasihat aja, kayak beginilah, begitulah. Ya dia iya-iya saja gitu. Sehingga saya agak bingung gitu. Apakah dengan sudah terlapor, sehingga nggak boleh ikut live, nggak boleh lagi masuk ke Komal gitu kan. Padahal dia juga nggak bahas gitu. Kecuali dia bahas. Atau nggak dia menantang gitu kan. Menantang, wah itu begini gitu. Nah, mungkin gitu. Kalau itu, kita masih, oh iyalah, siapa suruh dia sudah dilaporkan masih menantang, masih sok keras dan sebagainya. Tapi saya nggak dengar ya, mungkin saya nggak dengar. Ya sekali lagi, mungkin saya nggak tahu. Ya. Tetapi yang saya dapat karena saya nonton videonya gitu, yang 1 jaman. Tapi kan waktu live saya nggak nonton, saya cuma nonton siaran ulangnya. Siaran ulang di YouTube teman-teman. Tapi saya dengar nggak ada Ratu Entok bahas-bahas, oh itu Kristen tuh begini-begini, nggak ada. Bahkan di pelaporan dan juga statement teman-teman yang lain, terutama teman-teman Kristen bilang ini karena Ratu Entok buat VT, ya buat VT masih inilah istilahnya masih keras. Nah, kan setelah VT cukur-cukur itu kan Ratu Entok ada buat VT berjilid-jilid juga, ada beberapa VT. Di VT tersebut dianggap permintaan maafnya nggak tulus lah dan sebagainya. Nah, itu yang saya dengar. Yang saya dengar dari channel-channel yang sebelah, channel-channel yang ngaku Kristen ya. Mereka bilangnya nih Ratu Entok nggak ada penyesalan dan sebagainya gitu. Itu, tapi kalau di Komal punya, mereka nggak bahas. Yang mereka bahas adalah Nora Aritonang yang menyebut binatang, kan gitu. Di saat itu kan. Apakah karena perbuatan Nora Aritonang membuat Ratu Entok jadi kena juga, kan gitu. Apakah karena itu? Kan nggak masuk akal.
Hanya karena misalnya contoh nih, teman saya berbuat sesuatu yang menurut orang tidak pantas. Masa saya yang kena? Kan lucu juga gitu. Kalau disangkut pautkan. Nah, tapi saya nggak tahu lah ya. Mungkin Bang Dosma itu dapat informasinya kan beda. Apalagi kan dia bilang dia langsung koordinasi dengan tim cyber Polda Sumut. Mungkin ada informasi-informasi atau ada bukti-bukti yang saya nggak tahu. Ya kita masyarakat awam nggak tahu. Mungkin ada dia live di tempat lain. Ya, karena yang kita nonton kan dia live-nya sama Nora, sama Uniriva. Tapi kalau dia live di tempat lain lagi atau dia live sendiri, ya kita nggak tahu. Karena mungkin nggak ada yang rekam, ya nggak ada yang rekam atau nggak ada yang siarkan di YouTube, cuman ada di TikTok waktu live. Jadi kita nggak tahu, sedangkan Polda, tim cybernya karena mengawasi terus, ya mengawasi mungkin 24 jam, ada statement-statement dari si Ratu Entok yang dianggap memperkeruh keadaan, ya, membuat panas keadaan, sehingga harus ada penanganan secepatnya. Kan begitu. Nah, kita nggak tahu. Tapi kalau saya dengar ini statement Bang Dosma si Jabat, orangnya baik. Orangnya baik gitu kan, bilang sebenarnya kita mau maafkan, tapi karena begini begitu gitu kan ngomongnya itu. Sebenarnya kita mau tarik laporan kalau si Ratu Entok minta maaf dengan tulus, tapi namanya pelaporan kan butuh proses untuk menarik. Apalagi Bang Dosma domisilinya kalau nggak salah Bandung ya, bukan Medan. Cuman beliau punya kantor banyak sehingga mobile putar-putar terus gitu kan, keliling. Ya, tapi domisilinya bukan Medan, sehingga ya butuh waktu. Kalau mau narik kan harus datang ke Medan. Seperti itu. Itu bagus sih. Bagus, cuman karena Ratu Entok itu memang terlalu cepat ya. Tiba-tiba pep gitu kan. Nah, kembali lagi gitu. Ya, kita cuman ini ya, berpikiran positif lah. Ya, kita berpikir bahwa Bang Dosma ini memang orang baik, memang ingin supaya toleransi di Indonesia ini terjaga. Ya, kalau saya sih titip pesan, Bang. Ya, titip pesan kalau bisa Polikarpus itu dilaporkan lah. Karena ini kan bisa dibilang sumber masalahnya juga. Betul tidak? Kalau Uniriva, Bang Zuma itu kan asapnya. Apinya itu Polikarpus. Silakan dicek. Kan bisa di-trace itu. Channel mana yang duluan, ya, yang mana yang duluan muncul di medsos, siapa yang duluan gitu kan. Kan bisa dicari tahu. Itu tanpa ragi, ya, Wak Donat. Bahkan Wak Donat waktu itu pernah minta. Bahkan Wak Donat tuh pernah minta dibikin penghargaan, karena dialah orang pertama yang membuat debat di media sosial. Dia bilangnya. Dia orang pertama. Jadi, kita ini, apa ya, bisa dibilang ya sebab. Ya. Hasil dari mereka gitu. Kita muncul untuk melawan fitnahan mereka. Terlepas dari setiap teman-teman ini punya cara masing-masing. Kalau saya lebih suka untuk melawan oknum-oknumnya. Karena menurut saya kalau agamanya ya wes lah. Kalaupun saya ada bahas agamanya, biasa pernyataan pendeta yang saya tampilkan. Kan gitu. Pendeta A bilang ajarannya begini, ajaran si siapa begini. Nanti pendeta ini bilang, oh enggak, salah yang sana gitu kan. Nah, itu yang saya tampilkan. Nah, contoh pendeta Erastus saya tampilkan, pendeta Yonatan Purnomo saya tampilkan. Tapi kalau saya nggak mau menafsirkan, saya nggak mau menafsirkan ajaran teman-teman Kristen, nggak pantas. Karena kalau saya ngomong pun, memangnya orang Kristen percaya? Kan nggak percaya juga. Nah, jadi yang saya tampilkan pernyataan pendeta saja. Nah, itu kalau saya, dan fokus utama saya adalah menyerang Polikarpusnya, oknumnya. Karena saya nggak mau toleransi di negara saya rusak. Jadi nggak bagus hubungan antar agama, lantaran si Polikarpus ini yang merusak. Teman saya udah jadi korban. Teman saya di Palembang, gerejanya berdiri 70 tahun, nggak pernah ada masalah dengan izin, nggak pernah dipertanyakan izinnya. Sekarang dipertanyakan, mana izinnya? Loh, orang udah berdiri 70 tahun coy, kecuali baru kemarin berdiri. Teman saya jadi korban. Dari korban, kemarahan masyarakat muslim. Ini saya nggak tutupi. Jadi masyarakat muslimnya itu resah, geram karena melihat hujatan Saifuddin Ibrahim waktu itu. Kejadiannya itu karena mereka geram sama Saifuddin. Dari situ mereka kesal. Terjadilah penolakan itu ya, terhadap gereja-gereja yang nggak punya izin. Padahal selama ini fine-fine saja. Jadi saya nggak mau ada kejadian seperti itu lagi. Gimana caranya? Ya ini harus dibereskan. Karena sumber masalahnya sekali lagi Polikarpus. Maka Polikarpus inilah yang harus dibereskan. Kalau Polikarpus sudah lenyap,
Saya yakin toleransi akan kembali baik. Toleransi di Indonesia akan kembali baik, teman-teman. Nah, ini jadi perhatian kita. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mari kita dukung, teman-teman. Ya, mari kita dukung pemberantasan Polycardus. Dan saya berharap Bang Dos masih jabat bisa ambil bagian. Bisa ambil bagian dalam memberantas Polycardus ini. Karena mereka lah sumber masalahnya. Dan saya harap Bang Dosma juga sudah dapat inputan, sudah dapat bukti-bukti lah. Ya, pasti sudah dikirimi juga kan oleh seluruh masyarakat Indonesia mengenai sepak terjang Polycardus, mengenai apa saja yang sudah mereka lakukan, hujatan apa saja yang mereka buat, dan sebagainya. Mari kita bergandengan tangan melawan para Polycardus ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Ya, makasih buat semuanya. Jangan lupa dibantu share teman-teman supaya tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai dunia perdiskusian lintas iman ini. Sekian dari saya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.